Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Rida Nara dan juga Aldi. Dan saya juga bersama Oke, kita masih dalam penelusuran tak kasat mata. Kali ini kita berada di mana ini, Di? Ini banyak yang bilang kalau ini adalah kontrakan Ibu Joko. Jadi kontrakan ini sudah lama kosong, Rek. Sekitar 11 tahunan atau 10 tahunan yang lalu. Lama juga ya? Dan di belakang sini kontrakannya dan ini rumah intinya dari Ibu Joko. Nah, Ibu Joko itu pemiliknya, Pemilik kontrakan. Betul. Oh, berarti ini sekaligus sama rumah pemilik ya? Betul. Dan memang karena kosong, jadi kayak banyak juga laporan-laporan dari warga setempat yang mungkin sering melihat penampakan atau gangguan dari Aktivitas astral lah ya. Ya, yang ada di daerah sini. Tapi kalau untuk lebih detailnya mungkin kita bisa tanya langsung ke narasumber yang ada yang ada di ini kali ya. Siapa tadi ada Mas Ajis ya kalau nggak salah. Mas Silakan, Ajis. Mas Ajis. Oke. Selamat malam Mas Ajis. Ya, oke. Nah, Mas Ajis nih seperti kata Aldi tadi gitu kan, katanya di sini kan konon katanya banyak banget aktivitas astral yang ada di sini. Nah, kira-kira Mas Ajis ini orang sini kan ya? Iya. Oke, nah sebagai narasumber di sini, kira-kira penduduk sekitar sini menangkap aktivitas apa sih di lokasi ini? Kalau untuk penduduk banyak sih, kadang kalau orang biasanya tukang jualan, Mbak. Oh, tukang jualan. Kayak tukang skuteng gitu. Oh, kira-kira apa tuh Mas Ajis Yang yang udah dilaporin? Kayak ada suara aja sih, kayak ada orang kayak gitu. Oh, suara cowok apa? Suara Iya, suara cowok. kayak cowok. Oke. Ya, Kalau ya. penampakan sendiri mungkin ada yang pernah melihat apa gitu kan? Kalau untuk penampakan kayaknya banyak sih, Mas. Banyak. Iya, banyak. Tadi juga saya ngobrol sama ini deh. Soalnya tempatnya begini juga. Iya. Tadi saya ngobrol juga sebelum kita mulai syuting, kita mulai penelusuran, ada di situ ada kayak bengkel kan ya, Iya. Pegawainya yang katanya sering melihat sosok pocong katanya Oh, di situ. pocong. Nah, Iya, iya. itu. Ah. Juga ada sosok hitam tinggi gede gitu, kayak genderuwo Iya, kayak betul. gitu. Terus kalau boleh tahu Mas Ajis untuk histori atau cerita dari rumah ini, Iya. yang kontrakan Bu Joko ini, boleh ceritain nggak? Ini yang saya tahu aja ya. Jadi pemilik rumah ini Bu Joko, dia emang orangnya sakit. Sakit ini dalam arti? Kayak ya gimana ya? Gangguan Ada-ada jiwa. ya, maaf, iya gangguan jiwa gitu. Oh, oke. Nah, akhirnya beliau dijemput sama saudaranya, nggak tahu di mana, kata dibawa ke Jawa. Apa beliau tinggal sendiri di sini? Waktu itu yang saya tahu beliau tinggal sendiri. Oh, tinggal sendiri. Lah kebetulan keluarganya? Kalau untuk keluarganya nggak ada yang tahu. Oh, iya. Tapi dulu rame di sini kontrakannya. Dulu ini sempat ada beberapa yang kontrak di sini, di kontrakan Di ini. belakang sini ya. Oh, iya. Semenjak pas memang dari dulu kontrakannya juga gimana ya, udah rada-rada ini Angker. enggak, maksudnya udah jelek, kumuh gitu. Oh, nggak terurus Iya, lah ya. Dan ibu ini juga sakit, nah dibawa saudaranya ke ini. Nah, orang-orangnya udah pindah juga. Pas semenjak ini diseng, pas dilihat katanya udah kayak gini, tempatnya udah beda. Oh, cepet banget ya. Cepet. Oke. Dulu kan ini belum diseng, banyak mobil suka parkir di sini. Oh, iya. Oh. Nah kalau dari Tete sendiri nih, secara ini ya, secara di garis besar aja sih, secara apa sih Teh yang Tete rasain atau aura apa yang mendominasi di sini? Kalau sosok laki-laki bentuknya genderuwo ya. Karena waktu saya datang ke sini pun dia udah ada interaksi di sini. Ada ini kalau kalian lihat nih, ada sebagian daun di situ yang bergoyang, sementara yang lainnya enggak. Itu bisa jadi manifestasi dari dia untuk menunjukkan bahwa kehadiran dia ada di sini gitu biasanya. Dan itu lokasinya bisa di outdoor, dan saya merasakan banget ini energi dari sosok laki-laki hitam besar ya, gitu kayak gitu. Dan saya juga di sini mendapatkan manifestasi dari sosok perempuan, satu nenek-nenek, satunya lagi kuntilanak merah. Kalau saya terawat dari sini sih seperti itu. Dan satu pocong waktu di depan sini nih. Entah kenapa kalau yang saya lihat pocong ini memang membuat suasana rumah itu jadi kayak nggak enak dilihat gitu. Orang kalau ngelihat ke sini nggak minat aja gitu. Kayak gitu. Jadi kayak aku sih lebih ngelihat dia tanaman. Memang sengaja ditanam orang. Kalau yang sosok pocong itu di situ saya lihat aja.
Oke, berarti kita malam ini mau coba menelusuri dan menguak apa sih yang terjadi di rumah Bu Joko ini, di kontrakan Bu Joko ini. Tapi sebelumnya kita sebelum penelusuran ya Teh, kita biasanya melakukan pembuktian. Oke, kalau gitu kita langsung aja pembuktian karena kita juga ingin cari tahu juga ini Bu Joko ini apakah memang masih hidup, apakah sudah wafat atau bagaimana. Mungkin ada informasi dari sini yang bisa kita dapatkan. Oke, langsung aja. Sobat Akaspeta, ikutin Jangan terus. kemana-mana. Yuk. Oke, baiklah Sobat Misteri, sekarang kita sedang berada di kontrakan Bu Joko yang konon kabarnya sudah selama 11 tahun tidak ditempati dan dibiarkan terbengkalai. Gimana ceritanya, Di? Daerah Gandul ya. Daerah Gandul ini? Ya, rumah ini rumah utama. Di belakang ada kontrakan, ada sekitar 10 pintu kontrakan. Jadi ini rumah sudah sekitar 11 tahun kosong. Dan pemilik rumahnya yang bernama Ibu Joko itu dia gangguan jiwa. Nah, sekarang nggak tahu nih Teh, kira-kira menurut Teteh Bu Joko itu masih ada di dunia ini atau memang sudah nggak ada? Karena rumah ini juga tidak bertuan, jadi orang-orang sini pun nggak tahu pemiliknya siapa, di mana sekarang beradanya. Orang-orang sini nggak tahu. Jadi rumah ini benar-benar tidak bertuan. Yang saya rasakan, saya memang merasakan kehadiran sosok ibu-ibu di sini. Iya, katanya sih ini memang kamarnya. Kamar Jadi juga. kalau yang saya lihat mungkin Bu Joko sudah wafat Benar. dan saya sekarang merasakan residual energinya. Saya merasakan sisa-sisa kebiasaan beliau di sini. Oke. Dan sekarang ini kita lagi coba pembuktian di awal ya, Iya. karena Jadi sebelum penelusuran kita mencoba untuk mengulas residualnya dulu di tempat ini seperti apa, ada siapa aja. Nanti kita bisa mendapatkan informasi dari pembuktian lewat jangka ini ya. ya. betul sekali. Oke, baik. Yang saya rasain sih sekarang di sini sudah ada sosok seorang ibu-ibu di kamar sini. Juga saya merasakan ada getaran sosok genderuwo di luar nih, persis di jendela sini. Dan ada juga sosok anak kecil perempuan. Dan satu lagi saya melihat sosok perempuan juga. Ini lebih ke nenek-nenek. Dan kalau saya lihat dia amat sangat mendominasi ibu-ibu yang ada di sini. Gitu. Ya. Jadi saya sempat lupa. Ceritanya juga katanya anaknya yang perempuan itu mungkin sekitar umur 14 tahunan atau SMP lah, itu meninggal di sini di kamar mandi sini. Ceritanya seperti apa nggak tahu, tapi menurut informasi anaknya meninggal. Jadi anak Bu Joko itu meninggal, cewek. Berarti di rumah ini ya? Iya, di rumah ini. Yang meninggal di rumah itu ada 2 cewek, sama cewek itu yang anaknya Bu Joko, sama nenek-nenek yang ngontrak di belakang. Gitu. Oke. Coba saya lakukan dulu pembuktian. Di sini saya akan melihat sosok siapa aja yang nanti akan berinteraksi bersama kami di sini, Sobat Misteri. Oke, baiklah. Assalamualaikum ya Gaib. Baiklah, apakah sudah ada yang berinteraksi bersama kami di sini? Kalau emang sudah ada, boleh tunjuk kata ya. Iya, dia udah hadir. Oke, baiklah. Kalau boleh saya tahu,
Saya berbicara dengan siapa? Boleh kamu tunjukkan atau eja namanya? C. O. K. O. Oke, baiklah. Iya. Apa saya berbicara dengan Ibu Joko, pemilik kosan ini dan pemilik rumah ini? Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Joko sudah berpartisipasi bersama kami di sini. Kami di sini tidak ada niatan untuk mengganggu. Kami hanya ingin mengungkap kebenaran apa saja yang terjadi di sini. Kalau boleh tahu pada Bu Joko, apakah Anda di sini karena memang ada sesuatu yang belum selesai? Oke, baiklah. Kalau saya boleh tahu Bu Joko, ada yang mau ditanya nggak? Ya, tanyakan tentang anaknya, memang benar nggak dia meninggal di sini. Anaknya, Apakah anak perempuannya. anak perempuan dari Bu Joko meninggal di rumah ini? Iya. Iya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Kalau boleh tahu siapa nama anak Ibu? Teh. Bu. T. R. I. Putri. Jadi namanya Putri yang meninggal di sini. Ini kita baru tahu dari. Soalnya jujur saya nggak tahu. Ada yang ingin ditanya lagi? Oke, kalau boleh tahu Putri ini meninggalnya karena sakit atau karena kecelakaan atau ada peristiwa yang lain? Kalau misalnya sakit boleh tunjukkan ya. Kalau Kalau bukan ada sakit, sesuatu yang lain boleh tunjukkan tidak. ditunjukkan hurufnya. Enggak. Baik. J. C. J. I. D. D. E. Oke. Cidek. Dia orang Jawa sih. Ada yang tahu bahasa Jawa nggak? Jidek. Nggak ada. Oke.
Oke, saya coba sekali lagi. Ya. Saya masih penasaran apakah Putri ini meninggal karena sakit atau karena sesuatu hal, celaka atau apapun itu. Boleh tanyakan lagi teh, Putri Oke. itu? Kepada Ibu Joko, boleh saya tahu kira-kira apa penyebab Putri meninggal di sini, Bu? Tidak boleh. Oke. Putri bukan sakit ya? Apa? Oke, apakah Putri dijadikan tumbal di sini, Bu? Tidak. Tidak. Oke. Atau Baiklah. memang ada yang membuat Putri meninggal secara Apakah sengaja? Tidak. Atau kalau Putrinya aja boleh kita? saya tahu apakah Putri meninggal karena dibunuh? Tidak. Oke. Atau Putrinya aja kita? Oke. Apakah betul Putri meninggal di kamar mandi? Iya. Berarti benar menurut informasi dari orang-orang yang di sini yang katanya Putri meninggal di kamar mandi. Cuman nggak tahu penyebabnya kenapa, apakah sakit atau jatuh atau memang kenapa. Ini belum ada informasi dari. Nggak ada pengungkapan. Apakah rumah ini ada sengketa dengan keluarga atau pihak manapun? Iya. Iya. Oh, oke. Jadi rumah ini ternyata ada sengketa dan maksudnya belum jelas kepemilikannya. Baiklah, Bu Joko, kalau boleh saya tahu apakah kondisi Bu Joko di rumah ini, apa memang ada orang yang sengaja membuatnya? Sampai gangguan juga ya. Oke. Apakah dari keluarga Ibu sendiri? Iya. Oke, berarti memang ada campur tangan dari pihak keluarga, kayak perebutan Ya. warisan mungkin, perebutan warisan, sehingga haknya Bu Joko di sini yang menempati ini kayak memang kayak Ada seperti yang disembunyikan oleh Bu Joko di sini gitu loh. Karena saya melihat di sebelah kanan saya, beliau tidak sendiri, ada sosok seperti nenek-nenek, dan dia kalau saya lihat amat sangat berpengaruh di tempat ini. Dan itu bukan tetangga ya yang baru saja meninggal di sana ya. Ini lebih kepada sepertinya ada sesuatu yang ditanam di sini santet. sehingga rumah ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Gitu. Oke. Mungkin ini salah satu jawaban Ya. kenapa waktu ketika saya bertanya dengan orang-orang sekitar sini bahwa rumah ini tidak jelas kepemilikannya. Padahal rumah ini di pinggir jalan dan cukup luas, sehingga cukup aneh ya ketika ada rumah yang boleh dibilang cukup strategis tapi tidak jelas kepemilikannya. Dan ternyata menurut informasi di sini rumah ini sedikit bukan sedikit ya, ada sedikit permasalahan atau sengketa antara keluarga gitu kan. Kalau boleh digali lagi teh, orang yang
menyebabkan rumah ini kosong sampai boleh katakan kehancurannya keluarga Ibu Joko? Karena gini, informasi yang saya dapat sampai beliau itu katanya punya gangguan jiwa di sini. Apakah itu salah satu dari bentuk dari santet yang dikirim dari pihak yang memang mau mengusir Bu Joko dan keluarga dari rumah ini? Kita coba cari tahu di sini. Oke, baiklah. Apakah saya masih berbicara dengan Bu Joko? Putri kayaknya. Oke, baik. Kalau begitu, saya berbicara dengan siapa? Boleh dieja namanya? Ini yang baru lagi ya. Hak. Oke, apa gitu ya? Iya, iya. Oh iya. Hah? Oke. Kamu hanya menunjukkan kata H. Oke. Apakah kamu sosok laki-laki? Dia bluring. Sorry. Kepada sosok yang ada di media jangka, saya boleh bertanya, apakah kamu sosok laki-laki atau perempuan? Apakah kamu sosok laki-laki? Oke. Apakah kamu sosok putri? Apakah sosok nenek-nenek yang tadi Terida bilang? Oke. Oke, kepada nenek, boleh saya tahu nenek biasa dipanggil dengan siapa? Atau dengan sebutan apa? Ha, Hal? Hal? ha, Oke. Berarti dengan nenek Halimah. Apakah benar saya berbicara dengan nenek Halimah atau nenek Halma? iya. Oke. Apakah Anda di sini? Apakah Anda di sini berenergi baik? Oke. Jika Nenek Halma berenergi baik, boleh saya tanya, kenapa kontrakan ini dibiarkan lama terbengkalai dan sama sekali tidak bisa ada orang yang menyentuhnya? Apakah ada sesuatu yang ditanam di tempat ini? Oke, ya. Iya.
Kalau boleh saya tahu, sesuatu yang ditanam itu adalah berupa ilmu hitam? Iya. Apakah ini adalah penyebab dari kehancuran keluarga Ibu Joko? Iya. Berarti memang benar ya. Ya. Sesuatu yang apakah ini dari pihak keluarganya juga atau dari saudara yang membuat ini semua? Mungkin yang menginginkan tempat ini? Ya. Udah ketahuan gitu ya historinya seperti apa. Oke. Apakah Ibu Halma dan Bu Joko menginginkan lokasi ini tetap seperti ini atau ingin kami bebaskan? Ingin tetap seperti ini? Enggak. Tetap seperti ini. Ingin tetap seperti ini. Oke. Gimana? Itu Bunda coba mau nengok Putri. Iya. Coba. Nenek, apakah Putri yang meninggal di sini itu salah satu tumbal dari yang ditanam di sini? Jika iya, Atau penyebabnya mungkin dari tidak sih. Sekali lagi kalau boleh saya tahu, apakah penyebab kematian Putri di sini? Bisa tunjukkan katanya? Ki, Gi, Ki. Saya pinjam. gila, gila. iya. Enggak juga. Berarti saya turunan dong ya. Apakah Putri dan Bu Joko gila atau gangguan jiwa karena memang efek dari yang dikirim oleh seseorang? Iya. Ya, jadi ternyata kejadian yang menimpa keluarga Bu Joko Oke, baiklah kepada Ibu Halma. Itu- Apakah saya boleh tahu posisi Bu Halma di sini hanya ingin melindungi Bu Joko dan Putri? apakah masih banyak aura negatif atau sihir ya, atau santet yang terjadi di tempat ini yang mendominasi tempat ini, atau makhluk yang ditanam di tempat ini? Ya. Apakah makhluk tersebut yang ditanam di sini adalah berbentuk pocong? Apakah sosok pocong ini juga yang membuat orang-orang yang dikontrakan ini menjadi tidak betah? Oke, karena memang sosok itu hanya untuk mengcounter energi dari pihak keluarga. Apakah sosok perempuan kuntilanak itu yang berperan menjadikan orang-orang di sini nggak betah?
karena tadi saya notice memang ada sosok kuntilanak di sini. Saya mau nanya satu lagi. Boleh. Apakah sosok yang mendominasi itu ada di belakang yang ada sumur? Kayaknya dia udah tahu. Oke. Karena kemarin waktu saya survei atau fokus di situ di belakang ada sumur sama kamar mandi. Dari situ sih. Kamar ini juga. Ya gimana? Apa kita mau mediasi? Gimana nih? Boleh. Mediasi dari Bunda kali ya? Bisa? Hah? Mau mediasi di sini? Boleh. Karena dari ini dari Dari tadi ya? Dari mau belakang. ini ya? si Putri ini. Coba kita mau selain pembuktian melalui jangka, kita mau mencoba untuk mediasi. Bunda akan coba interaksi, mediasi, mencari informasi langsung, entah itu dari sosok Putri atau sosok yang ada di sini seperti itu. Sabar. Ini Bunda mencoba untuk mediasi supaya kita bisa mendapatkan informasi langsung dari sosok yang masuk ke rumah. Duduk ya, duduk. Lampu dituin aja, lampu tuh. Ini sosok Putri kayak ya, yang ini Putri betul? Kenapa Putri, kenapa? Putri sedih? Putri sedih? Ya, Putri takut Sabar sama ya. sosok itu ya, sosok perempuan itu ya. oke. Sering nakutin Putri. Kalau boleh tahu, Putri dulu meninggal kenapa? Oke, jadi Putri dibikin gila. pengakuan dari Putri kalau Putri meninggal karena sosok yang Iya. Putri tolong ya. Sabar, iya. sabar Putri. Oke. Sabar Putri. Dan tenang. Putri tenang. Putri tenang. Ibu sakit. Putri ada di sini. Putri tidak bisa keluar dari sini. Putri mau keluar dari sini. Sakit ibu. Kenapa sakit? Kaki ini sakit. Kaki sakit semua. Kenapa? Kenapa bisa sakit? Bikin lumpuh ibu. Jadi Ibu tolong ibu. dibikin lumpuh. Putri sebelum meninggal dibikin lumpuhnya sudah lama. Oke, jadi Putri dibikin sakit dulu sebelum meninggal. Ibu tolong ibu. Apa Putri tenggelam di bak? Putri jatuh dan tenggelam di bak. Iya iya. Ibu Kalau saya lihat di sini, anak ini mau dibikin gila oleh sosok kuntilanak, dan dia dipancing masuk ke kamar mandi dan disuruh masuk. Mungkin di sini nanti ada kita lihat baknya ya. Dan ya saya tahu terus sabar ya. Dia terjebak. Dan dia karena mungkin kalau secara jasad fananya dia sedikit gila, tapi kalau saya melihat apa yang dia lihat pada saat kematiannya adalah dia disuruh masuk dalam bak air, ibu dingin ibu apa? kepalanya saja disuruh masuk ke bak air Ibu tolong ibu. dan dia tewas kehabisan napas. Ibu tolong. Mungkin pihak keluarga kurang bisa menerima ya kematian yang seperti itu, makanya mereka
menganggapnya tindakan gila atau tindakan tidak masuk akal, padahal ini memang sengaja dibuat oleh sosok perempuan pada saat itu berbaju merah. Betul Putri? Dan semasa Putri hidup pun dia nggak tahan sama orang yang berpakaian warna merah, karena saking seringnya ditakut-takutin dan saking seringnya dikaget-kageti, dan dibawa lari ke jalan supaya ada yang nabrak. Jadi kalau saya lihat memang satu keluarga memang berniat dihabisi supaya tidak ada yang mewarisi rumah ini. Oke, baiklah Putri. Putri kembali ya. Putri kembali. Kami akan mengirim Al-Fatihah buat Putri supaya Putri lebih tenang di sana ya. Oke. Putri yang tenang di sana. Nanti Putri kita doakan Ya. supaya Putri kembali ya, Nak. Ini ada cara untuk kita membebaskan Putri mungkin deh, supaya tidak mudah terjebak. Kita nanti berdoa bersama ya untuk Putri ya. Putri yang tenang. Putri yang tenang. Putri yang tenang. Putri lihat di situ ada pelangi. Putri lihat itu indah sekali Putri. Putri lihat ada pelangi di situ. Putri bisa bermain. Putri boleh ambil salah satu bintangnya. Perlahan keluar ya Putri ya. Auzubillah. Di close ya tadi. Katanya di close. Nggak dapat dari sini. Kelamaan. Kamera pindah sini. Teteh. Takut betul. Aku kalau urusan anak kecil suka sedikit gak terima. Di close teteh. Mbak Bun ya, Bunda hadir sini. Di tangannya dingin banget coba. Semangat dulu. Astagfirullah, istighfar. Memang gak enak. Masih sesak gak? Bunda masih sesak. Bunda seorang ibu, apa yang dirasakannya teh ya Allah. Allah Akbar. Bilangin sesak ya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar ya Allah. Berilah ketenangan untuk Putri ya Allah. Ya Allah, kenapa sebagai orang tua merasakannya ya Allah. Gue tisu lagi dulu. Kateh. Ini siapa? Bunda kuat yuk, Bunda kuat yuk. Ini paparan energinya aja. Astagfirullahaladzim. Begini dulu. Bunda kuat ya. Ini minum dulu. Maaf dulu deh. Oke, jadi Bunda sempat berkomunikasi dengan sosok Putri yang memang mempunyai aura kesedihan yang begitu mendalam. Karena sosok Putri ini memang meninggalnya juga tidak meninggal secara normal. Tadi sudah berkomunikasi langsung bahwa Putri meninggal karena ada gangguan dari sosok yang memang tadi udah ceritakan, ada sosok yang mendominasi, sosok perempuan berbaju merah, sehingga Putri ini rasa terjebak. Nanti kita lihat aja ya di kamar mandinya. Kita lihat jadi posisinya deh. dia tenggelam di kamar mandi. Kita lihat flashback dia. Sudah ada oke? Tadi kita melihat langsung ya aura kesedihannya yang begitu mendalam, yang memang sepertinya perlu pertolongan, ingin keluar dari jebakan yang dari suasana yang menjebak dia di sini.
dengan aura kesakitan, aura kesedihan, sampai teteh pun mungkin merasakan energi itu yang energi kesedihan ya teh yang cukup kuat ya teh ya. Ya, karena sangat dekat banget gitu, dia jadi betul-betul menularkan rasanya, rasa ketika dia sakaratul maut. Mungkin bunda juga bisa cerita nanti seperti apa gitu ya, yang memang benar-benar merasakan langsung. Gak usah bunda, saya pun yang merasakan paparan energinya. Begitu sakaratul maut bagi anak kecil itu seperti apa, itu luar biasa sekali buat saya. Yang bunda Gimana? rasain Bunda sudah bisa ya. jadi yang bunda rasain itu di kamar mandi itu sudah 1 jam lebih deh. Jadi benar-benar itu bisa rasain Kagok sampai ya, sekarang. Jadi dia dingin semua. dia itu apa minta tolong nggak ada bisa nolongin. Sementara dia tuh sayang banget sama ibunya, kepingin jaga ibunya. Dan itu nggak ada- dia agak pergi gitu. Gak ada suaranya gitu. Nggak bisa, dia nggak bisa ngomong. Jadi ini seluruh tubuh ini Mas Edi, jadi kan ke bunda ini coba Mas Edi rasain. Udah dari ujung kaki ini semuanya memang dingin banget. Jadi Iya. Jadi memang residualnya itu yang dia tenggelam di Ya, bak kamar mandi. 1 jam lebih. Jadi memang yang dia rasakan itu memang kejadian terakhir ya, sehingga dia merasakan dingin. Jadi kalau saya baca flashback ke belakangnya, itu kejadian terjadi malam hari hampir mau subuh. Iya. Itu hampir mau subuh, dia bangun. Ini kamarnya adalah posisi di sini. Makanya tadi pertama kamar kali, yang depan ini ya? Iya, pertama kali saya masuk di situ, itu saya ngerasain memang ada energi ngumpul di situ gitu. Nah ini dia keluar sendiri, itu merangkak. Jadi seperti kayak ada yang mengiming-imingi, dia merangkak. Di kamar mandi. Merangkak ke kamar mandi. Tanpa pengetahuan ibunya. Tanpa Dia sepengetahuan ibunya. bicara juga nggak bisa, nggak ada suaranya. Nah, jadi anak ini nggak bicara bun, jadi makanya orang di sekitar menganggap dia gila, gitu loh. Kayak dikunci gitu. Seperti dikunci. Padahal kalau misalnya kita membaca batinnya, dia seperti manusia gadis normal seperti pada umumnya, gitu loh. Dia merangkak ke sana dan itu ada seperti bak gitu ya, entah apa, pokoknya ada air seperti menggenang. Dan itu dia memasukkan kepalanya di situ dan seolah-olah kayak ada yang menyuruh gitu loh untuk menelungkupkan kepala di situ sampai Jadi kehabisan nafas. kamar mandi juga. Ya, berarti Habis benar jadi ya. terkulai lemas karena tenggelam ya jatuhnya, karena paru-parunya begitu banyak air dan itu sakit luar biasa. Jadi memang waktu saya datang ke sini juga itu di kamar mandi itu yang kayak memang kayak pengen diperhatikan ke arah situ gitu. Kayak memang awalnya menarik kita untuk ke situ. Sama di belakang itu ada sumur juga. Jadi nanti kita pada saat penelusuran kita akan coba ke kamar mandi dan juga ada sumur di belakang yang nggak tahu, nggak tahu itu kayak dominan banget kan. Ya. Pasti ada sesuatu. Entah mungkin ditanamnya di sekitar situ atau pokoknya di sekitar dulu. Jadi gue tuh kayak ngelihat, kayak ngebayang-bayang terus spot di pojokan itu, pojokan sama kamar mandi itu, dua itu yang gue lihat yang selalu kelihatan. Padahal waktu itu udah 1-2 hari dari sini itu kelihatan terus gitu. Nggak tahu, makanya nih kita coba telusurin. Nah sekarang kita sudah selesai untuk pembuktian awal untuk menguak peristiwa seperti apa di rumah ini. Nah sekarang ini mungkin kita akan mencoba untuk memulai penelusuran gitu ya, memulai untuk menguak berbagai sisi dari tempat ini, ceritanya seperti apa dan makhluk apa aja yang memang mendominasi di tempat ini. Oke, baik sobat misteri, itu tadi saat kita mediasi bersama Putri di sini. Kami di sini tim kasat mata tidak memaksa Anda untuk percaya, tapi ini murni apa yang terjadi di sini. Tidak ada rekayasa, semua yang ada di sini adalah bentuk komunikasi bersama. Jadi saya tidak menyarankan kalian juga untuk mempercayai apa yang mereka bicarakan. Yang pasti di sini kita hanya mengungkap atau menelusuri apa saja yang pernah terjadi di sini. Dan jangan lupa sebelum kita melakukan penelusuran, ketik tombol subscribe Dulu, share, jangan dan lupa juga like. tekan loncengnya, share juga, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin diketahui boleh komen ya, boleh komen sebanyak-banyaknya. Dan kita juga ada merchandise teh yang akan kita bagi, yang kita giveaway buat viewers atau buat penonton setia Tak Kasat Mata. Jadi komen sebanyak-banyaknya. Oke, kita penelusuran. Ya. Selain nenek, boleh ceritain nggak?
Ada siapa aja di sini? Ada sosok apa aja? Di sini ribut terus. Ribut terus. Nenek kenal sama pemilik rumah ini dengan Bu Joko? Yo kenal. Kalau boleh tahu Bu Joko itu katanya gangguan jiwa, kenapa nek? Dia tuh cekidek baik. Diam aja. Iya. Orang bilang ya gila. Padahal Gila. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hanya di Ekomando Channel.